Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini untuk mata kuliah TK 5070 teknologi bioproses lanjut masuk ke materi terkait pertumbuhan mikroba ya. Jadi sesuai dengan yang awal pertemuan dijelaskan. Jadi untuk materi ini akan disampaikan oleh saya setelah selama beberapa minggu kemarin kalian mendapatkan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Vita terkait dasar-dasar biologi ya, basic terkait biologi untuk teknologi bioproses. Nah, sekarang kita masih akan melanjutkan masih terkait mikrobiologi, hanya mungkin di sini sudah lebih banyak ke kinetika. Jadi kita akan lihat bagaimana pengaruh dari si mikroba ini di dalam suatu bioproses. Ya, jadi sebagai pengantar, ketika suatu mikroba ya digunakan sebagai biokatalis dalam suatu bioproses, itu sebutannya adalah proses fermentasi ya. Jadi atau dibalik ya, yang namanya proses fermentasi ini adalah suatu proses konversi dari suatu bahan menjadi produk melalui jasa mikroba. Jadi lebih umum teknologi fermentasi ini digunakan untuk proses yang menggunakan mikroba. Mikroba itu sendiri ada yang bakteri ya, bakteri, ragi, fungi, bahkan mungkin bisa sampai virus, itu mungkin sudah dijelaskan kemarin oleh Bu Vita. Dan karena kita ada di program studi teknik kimia ya, program studi magister teknik kimia, jadi teknologi fermentasi ini atau proses fermentasi ini memang nantinya akan dioptimasi digunakan untuk kepentingan industrial. Maksudnya industrial di sini adalah ya produknya harus layak secara ekonomi untuk dijual atau dipasarkan. Nah, proses fermentasi untuk industrial, kalau kita ngomongin skala industrial, itu belum tentu skalanya harus tontonan gitu ya, atau skalanya produksinya harus besar gitu. Nah, hanya yang penting adalah dari skala produksi dari suatu proses, dia visible secara ekonomi. Apalagi nanti kalau kita ngomongin bioproses, fermentasi, ini belum tentu produknya itu skalanya besar kalau dibandingkan dengan proses kimia biasa ya, apalagi kalau dibandingkan dengan proses kimia biasa, karena beberapa jenis produk fermentasi ini cukup mahal harganya. Jadi bisa dijual dalam volume yang relatif kecil, namun sudah layak secara ekonomi. Nah, apa saja produk dari proses fermentasi industrial? Itu macam-macam. Salah satunya adalah si katalis itu sendiri, atau kita sering juga disebut dengan biomasa. Jadi mungkin nanti perlu dibedakan istilah biomasa yang merupakan sel dengan biomasa yang mungkin ada definisi lain, misalnya seperti limbah pertanian gitu ya, kan sering juga disebut dengan biomasa, atau bahan-bahan yang berasal dari bahan hidup, itu sering juga disebut dengan biomasa. Nah, di sini kita gunakan istilah biomasa itu untuk selnya, untuk mikrobanya. Jadi ada industri bioproses, ada proses fermentasi yang memang menjual si biomasa ini sebagai produknya. Jadi bahan-bahannya itu tidak dikonversi menjadi produk lain, tapi ya semata-mata untuk menumbuhkan mikroba, nanti sel mikroba ini yang dijual. Nah, ini yang kemarin kita contohkan di pertemuan pertama ya. Contoh produk biomasa itu adalah seperti ragi roti atau baker's yeast. Kan mungkin kalian masih ingat ya, jadi ragi roti itu kan sebetulnya si biomasa. Nanti biomasa ini akan dipakai untuk pembuatan roti. Atau mungkin kalian pernah juga dengar yang namanya single cell protein. Nah, ini juga
sel kan ya, jadi sel tunggal, tapi karena dia memiliki kandungan protein yang cukup tinggi di dalam selnya, jadi memang dimanfaatkan sebagai produk pangan. Oke, apalagi produk dari proses fermentasi industrial, contoh lainnya adalah enzim. Enzim kita tahu dihasilkan di dalam metabolisme mikroba. Gunanya ya untuk mengkatalisis rangkaian tahap-tahap reaksi di dalam metabolisme itu sendiri. Nah, dengan mengatur kondisi fermentasi ya pada kondisi tertentu atau diatur dengan bahan baku tertentu, si enzim ini akan diakumulasikan oleh si selnya. Diakumulasikannya ini bisa di dalam selnya, sehingga nanti sifatnya intraseluler atau di luar sel, atau kita sebutnya yang ekstraseluler. Ya, jadi kita bisa mengatur metabolismenya sehingga nanti dia mengakumulasikan enzim, nanti di akhir enzim ini yang kita ambil sebagai produk. Nah, selain enzim kan khas ya, jadi enzim ini istilah yang digunakan untuk protein yang punya aktivitas katalitik. Ya, jadi dia bisa mengkatalisis reaksi-reaksi tertentu sehingga lebih cepat. Nah, nanti enzimnya dipakai apa? Ya, untuk macam-macam. Bisa untuk industri lain yang memang menggunakan enzim spesifik tadi. Oke, selain enzim, ada juga produk-produk metabolit. Jadi produk metabolit ini lebih general ya. Tidak harus protein, bisa karbohidrat, bisa lemak, bisa asam-asam organik gitu ya, yang nantinya memang bisa dimanfaatkan untuk keperluan pangan atau pakan atau industri yang lain. Secara spesifik ada juga istilah produk rekombinan. Jadi sebetulnya produk rekombinan ini adalah produk metabolit, tapi si selnya mengalami proses rekombinasi dulu. Mungkin sudah pernah disinggung ya di kuliah sebelumnya. Apa itu rekombinan? Rekombinannya adalah proses bagaimana Anda mengubah sifat inti sel atau sifat sel sehingga nanti dia bisa melakukan proses tertentu. Jadi kalau sebelum direkombinasi atau sebelum caranya adalah dengan cara mutasi ya, mutasi kan juga macam-macam. Kalau sebelum dilakukan mutasi, si selnya tidak bisa menghasilkan produk misalnya. Dia hanya bisa tumbuh saja atau menghasilkan produknya bukan produk yang diinginkan. Nah, dengan proses mutasi, sisanya bisa menghasilkan produk yang kita inginkan. Nah, ini yang disebut dengan produk rekombinan. Atau yang juga umum, ini umum di industri pangan ya, jadi proses fermentasinya itu memang ditujukan untuk, kalau yang atas jelas ya, ini untuk Anda ngambil biomasanya. Kemudian yang nomor 2, 3, 4, ini Anda mengambil produknya. Jadi baik produknya itu di dalam sel, intraseluler, atau di luar sel, ekstraseluler, nanti itu dipisahkan, dimurnikan. Nah, ada juga yang memang si produk itu adalah si bahan baku yang sudah mengalami perubahan sifat. Ini umumnya banyak di industri pangan, misalnya yogurt, keju gitu ya. Nah, ini Anda sebetulnya kan si produk itu tetap ada di bahan baku. Tapi karena Anda tambahkan mikroba ini bisa memanfaatkan bahan tadi, dia bisa menghasilkan senyawa tertentu ya, sehingga nanti sifatnya berubah. Sifat berubah ini ya, warnanya berubah, aromanya berubah, strukturnya berubah gitu ya. Sehingga nanti setelah termodifikasi, si bahan tadi memiliki value yang lebih tinggi. Sehingga bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada sekedar menjual bahan bakunya saja. Oke ya, ini pengantar. Jadi secara umum proses fermentasi ini tujuannya untuk atau produk-produk fermentasi industrial ini adalah ini. Oke. Tadi sudah disinggung terkait produk metabolit ya. Jadi kalau produk metabolit
Ini bisa yang memang metabolit si sel tadi yang secara umum atau produk rekombinan. Ini bisa diklasifikasikan menjadi dua. Ada yang namanya produk metabolit primer dan ada yang namanya produk metabolit sekunder. Kalau yang primer, contohnya Anda bisa lihat di tabel yang atas ya, ada etanol, ada asam-asam organik, ada asam amino gitu ya. Kemudian ada polisakarida, ada vitamin. Sementara kalau yang produk metabolit sekunder, itu ada golongan antibiotik, kemudian anti kanker, kemudian anti parasit, dan produk-produk kesehatan yang lain. Kalau Anda lihat, apa sih sebetulnya bedanya antara yang primer dengan yang sekunder? Kenapa disebut primer, kenapa disebut sekunder? Dan kalau Anda lihat produk-produknya ya, Anda bisa bandingkan ya, cukup berbeda. Apa bedanya antara yang primer dengan yang sekunder? Apa kira-kira? Geraldi ada? Tes, ini mahasiswanya ada nggak atau menyalakan Zoom terus ditinggal? Ada, Pak. Ada, Pak. Yuk, Nadia. Nadia, kira-kira apa bedanya kenapa yang atas disebut metabolit primer, yang bawah disebut metabolit sekunder? Apa yang membedakan? Kalau menurut saya, Pak, kalau metabolit primer ini contohnya aja itu vitamin. Jadi dia terlibat langsung ke objeknya. Tapi kalau misalnya metabolit sekunder ini tidak terlibat langsung. Kayak contohnya itu penisilin tuh kayak gitu, Pak, menurut saya. Maksudnya terlibat langsung apa? Atau objeknya di sini apa? Jadi kan kalau misalnya ini vitaminnya itu dalam arti yang kita sering makan vitamin itu kan termasuk metabolit primer bukan, Pak? Iya, maksudnya ini Ya. golongan vitamin yang dihasilkan oleh mikroba ya. Jadi ini memang kan product of microbial metabolism. Tapi ada yang namanya primer, ada yang namanya sekunder. Jadi semuanya dua-duanya di atas dan di bawah itu dihasilkan oleh mikroba. Tapi ada sebutan yang atas ini umumnya adalah primer, yang bawah umumnya adalah sekunder. Kenapa disebut primer dan sekunder? Menurut Anda apa bedanya? Apa yang membedakan? Sebetulnya sudah mengarah betul ya, terlibat langsung dan tidak terlibat langsung, tapi mungkin lebih bisa dijelaskan maksud Anda? Misalnya kalau misalnya metabolit primer ini untuk secara langsung terlibat terhadap tumbuhannya misalnya, Pak. Pertumbuhan si mikroba. Mikrobanya iya. Produk-produk metabolit primer ini biasanya atau kenapa disebut primer? Karena memang dia dihasilkan berbarengan ya. Jadi mungkin yang tadi istilahnya terlibat langsung, ini karena memang dia dihasilkan pada saat si mikroba itu tumbuh. Ya, jadi memang dia diproduksi ketika si mikrobanya tumbuh atau berbarengan ketika si mikrobanya tumbuh. Ya, dia bisa menghasilkan etanol memang sebagai produk dari konversi si substrat ya, dia memetabolisme substratnya, kemudian dari itu dia menghasilkan etanol atau asam amino atau asam organik yang lain atau mengakumulasikan
polisakarida atau mengakumulasikan vitamin. Sementara kalau Anda lihat yang ini kan zat-zat penggunaannya, kalau untuk penggunaannya jelas ya, untuk kesehatan. Tapi kalau Anda lihat ini adalah antibiotik, anti kanker, kemudian anti kolesterol, kemudian imunosupresan ini untuk menekan imunnya, kemudian anti parasit. Nah ini dari nama-namanya kan kelihatan ya bahwa dia memang kan untuk melawan sesuatu. Ya, jadi untuk menganti sesuatu ya, untuk melawan sesuatu. Nah, ini tidak dihasilkan secara umum oleh si mikrobanya. Maksudnya secara umum itu tidak dihasilkan ketika mikrobanya sedang tumbuh. Tapi kapan? Ketika si mikrobanya mengalami gangguan. Ya, jadi bisa dibayangkan produk metabolit sekunder itu baru akan dihasilkan ketika si mikrobanya memang kondisi pertumbuhannya terganggu. Beda dengan yang atas. Kalau yang atas ya ketika dia tumbuh, dia menghasilkan. Tapi kalau yang bawah, ketika dia sedang terganggu pertumbuhannya atau pertumbuhannya sedang tidak baik, baru dia menghasilkan. Kalau tidak, ngapain dia menghasilkan zat-zat ini kan ya? Nah, itu bedanya. Jadi secara umum, yang primer itu dihasilkan saat tumbuh, yang sekunder itu dihasilkan saat dia tidak tumbuh atau saat pertumbuhannya terhambat. Nah, nanti ada istilah yang primer itu adalah yang growth associated, yang sekunder ini adalah yang non-growth associated. Bisa dipahami ya? Ini pengantar dulu saja. Nah, kemudian ini proses atau tahapan fermentasi yang menunjukkan komponen-komponen fermentasi secara umum, walaupun tidak 100% semua proses fermentasinya seperti ini ya, tapi ini umum, tahapan ini umum kalau satu adalah menggunakan biokatalis yang kultur murni, ya. Jadi katalisnya itu adalah sel, kemudian selnya itu adalah yang kultur murni, walaupun nanti kultur campuran pun juga bisa ya. Kemudian prosesnya adalah fermentasinya itu adalah yang sifatnya adalah submerge. Jadi nanti Anda akan melihat bahwa proses fermentasi itu bisa dijalankan dalam fase cair. Istilahnya adalah submerged fermentation. Terendam ya, submerged itu berarti kan terendam. Jadi komponen utama dari fermentasinya itu adalah air. Jadi semua bahan yang mau dipakai untuk fermentasi itu dilarutkan di dalam air. Dilarutkannya di mana? Ya di dalam fermentor. Ada juga yang solid state fermentation. Ya, jadi kalau yang ini adalah utamanya air, kalau di solid state ya kebalikannya. Kebutuhan airnya sedikit. Ya walaupun tetap ada ya, tidak terus namanya solid state, terus nggak ada air sama sekali. Tetap butuh air. Nah, biasanya solid state ini digunakan untuk fermentasi yang biokatalisnya itu adalah jamur. Umumnya. Walaupun jamur juga ada yang dilakukan secara submerged, atau ada juga bukan jamur yang dilakukan secara solid state. Kenapa jamur? Karena jamur ini memang dia kan, kalau Anda ingat, ketika dia tumbuh, dia akan membentuk miselium ya, benang-benang, hifa, kemudian jadi miselium, dan seterusnya. Nah, dengan sifat pertumbuhan jamur yang seperti itu, proses fermentasi itu akan lebih baik kalau menggunakan media padat atau solid state. Nah, yang ada di gambar ini adalah tipikal untuk proses yang submerged. Oke, prosesnya apa saja? Jadi sebetulnya sebelum masuk ke proses utamanya itu adalah di fermentor. Sebelum masuk ke proses utama, satu itu adalah ada yang namanya tahap pengembangan inokulum. Inokulum ini adalah selnya.
mungkin di kuliah yang Bu Vita sudah disampaikan ya, Anda perlu memperbanyak selnya sehingga nanti jumlahnya mencukupi untuk fermentasi. Nah, selnya tentunya tidak bisa tumbuh dengan baik kalau Anda tidak kasih makanan, gitu ya. Jadi selain tahap fermentasi, selain tahap pengembangan inokulum, ada juga tahap pengembangan medium. Ya. Jadi untuk memberi makan si sel, si stock culture ya, mulai dari stock culture, nanti jumlahnya makin banyak gitu ya, masuk ke seed fermenter, si medium ini juga perlu diformulasi dan dikembangkan. Tujuannya apa? Kenapa medium ini perlu dikembangkan? Karena di sini di tahap pengembangan inokulum itu kan tujuan Anda adalah memperbanyak sel. Berarti makanan untuk tahap pengembangan inokulum ini adalah yang memang menunjang pertumbuhan sel atau kondisi fermentasi inokulumnya yang memang menunjang untuk pertumbuhan sel. Tapi kalau Anda ketika Anda ingin selnya itu tumbuh dengan baik, tentunya Anda harus menyediakan nutrisi yang cukup pada si selnya. Kan seperti itu ya. Tapi kalau selnya makin banyak, Anda tidak mengganti jenis maupun komposisi dari si medium. Ketika selnya itu makin banyak, kebutuhan nutrisinya tentunya akan makin besar. Ketika jenisnya tidak diganti, maksudnya jenisnya ya sama ketika di awal ya. Jadi mungkin Anda ketika di awal Anda pakai glukosa, kemudian pakai bahan-bahan kimia medium untuk pembuatan medium yang bahan yang murni, selnya akan tumbuh dengan baik pasti. Karena komposisi dari mediumnya jelas dan rich gitu ya, banyak untuk stock culture. Tapi kalau ketika selnya sudah makin banyak, kalau Anda tidak mengganti jenisnya tadi ya, tetap pakai glukosa, tetap pakai sumber N, sumber P yang murni, makin mahal kan ya. Anda tentunya butuh jumlah medium yang makin besar, harganya akan makin mahal. Kalau harganya makin mahal, ketika nanti masuk ke fermentor utama, biaya operasinya juga akan semakin mahal. Seperti itu. Jadi medium perlu diformulasikan. Ketika inokulumnya sudah semakin besar, Anda bisa mengganti mediumnya dengan jenis yang lebih murah. Nah, ini biasanya jadi pertimbangan. Ketika jumlah sudah semakin besar, jumlah sudah semakin banyak, Anda harus melihat, oh ini perlu diganti yang lebih murah. Kalau lebih murah, konsekuensinya apa? Biasanya konsentrasinya rendah. Ini di kuliah pertama mungkin sudah sempat disampaikan ya. Ketika Anda memilih komponen medium yang lebih murah, konsentrasinya itu akan menjadi lebih rendah. Selain konsentrasinya lebih rendah, mungkin fasanya akan lebih tidak murni ya. Jadi komponen-komponennya pasti menjadi lebih tidak murni. Anda butuh tahapan penyiapan medium yang lebih kompleks. Termasuk juga nanti di proses fermentasi, ini kan tujuannya belum tentu menumbuhkan sel saja. Jadi kalau di tahap pengembangan inokulum ini Anda tujuannya adalah memperbanyak jumlah sel, sehingga jumlahnya cukup untuk fermentasi, tapi untuk fermentasi utamanya sendiri, atau di production fermenter ini, bisa jadi kan tujuannya adalah Anda ingin mendapatkan produk. Nah, mungkin saja mediumnya perlu berbeda dengan medium pertumbuhan. Yaitu baru di fermentasi utama, mikrobanya kan kaget ya. Jadi mikrobanya akan tidak terbiasa. Nah, kalau tidak terbiasa, nanti apa efeknya? Ya nanti laju pertumbuhannya kecil. Laju pembentukan produknya juga kecil. Jadi salah satu tujuan tahap pengembangan medium itu adalah untuk membiasakan si sel itu dengan medium ketika di fermentasi utama. Ya, jadi ada tahapan pengembangan inokulum, ada tahapan baru masuk ke proses fermentasi. Ini tahapan
utamanya. Ini adalah reaksi di mana konversi bahan menjadi produk itu terjadi. Nah, tadi kita bicara yang namanya submerge ya. Karena ini reaksinya adalah fasa cair, jadi mediumnya ini semua dilarutkan ke air, kemudian ada inokulum kan fasa padat ya, kemudian di dalam sini disuspensikan, diaduk gitu ya. Ada bayangkan fermentor itu ya bentuknya tangki, ada pengaduknya, ini yang fermentor yang umum ya, walaupun nanti ada jenis lain. Nah, produk itu tadi sudah sempat disinggung, produknya itu bisa sel atau ada di dalam sel, atau kita sebutnya yang intraseluler ya, atau produknya ada di cairan, ekstraseluler. Ini kan semua nyampur ya, nanti selesai proses fermentasi, di dalam reaktor itu ada sisa substrat, ada produk, ada sel. Nah, sehingga Anda perlu pisahkan. Tahapan utama adalah pemisahan sel. Nanti ada yang cairannya yang terpisah, ada yang sel atau biomasa. Nah, kalau produknya adalah intraseluler, ya berarti Anda perlu pecahkan ini, dipecah. Kalau produknya adalah ekstraseluler, berarti kan produk akan ada di cairan. Nanti akan ada tahap pemisahan, pemurnian, dan polishing. Sampai si produk siap dipasarkan. Dari setiap tahap ini nanti akan ada limbah yang dihasilkan. Sehingga perlu ada tahapan pengolahan limbah. Jadi secara tipikal tahapannya seperti ini. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Oke, kalau tidak ada, karena judulnya tadi adalah tentang pertumbuhan mikroba, jadi sebetulnya sel itu akan mengalami proses pertumbuhan di mana ada di dua proses ya, di tahapan pengembangan inokulum dan juga di proses produksi. Jadi kita perlu tahu atau kita perlu mempelajari, melihat bagaimana kelakuan sel atau bagaimana sel itu tumbuh ketika pada proses pengembangan inokulum dan ketika pada proses fermentasi. Karena walaupun terjadi, karena si sel itu akan tetap tumbuh di dalam fermentor produksi. Oke. Nah, sekarang kita lihat masuk ke pertumbuhan mikroba. Jadi pada dasarnya yang namanya pertumbuhan itu adalah respon dari si sel. Respon terhadap apa? Respon terhadap lingkungan. Lingkungan ini apa? Lingkungan ini adalah ya karena di dalam fermentasi itu Anda menambahkan medium. Medium ini isinya adalah zat-zat yang diperlukan untuk pertumbuhan. Kemudian selain ditambahkan zat-zat, kemudian selain ditambahkan zat-zat di proses fermentasi, kan Anda juga mengatur pH, mengatur temperatur, mengatur konsentrasi oksigen gitu ya. Ini adalah termasuk lingkungan. Sehingga dengan adanya pengaturan lingkungan ini, selnya akan merespon dengan cara tumbuh. Ya. Tadi sudah disebutkan biomasa atau sel, ini adalah istilah yang kita gunakan untuk menyebut jumlah zat hidup atau massa zat hidup di dalam populasi mikroba tertentu pada area tertentu. Ada yang nanya, umur simpan jamur, ini umur simpan di mana? Salwa nggak bisa open mic? Ini maksudnya umur simpan itu jadi tergantung ya. Harusnya kemarin waktu di kuliah oleh Bu Vita disampaikan Anda kan bisa melakukan proses isolasi, kemudian Anda bisa melakukan proses preservasi mikroba. Jadi tergantung
cara Anda mempreservasinya. Preservasi itu kan bisa hanya dengan cara disuspensikan dalam suatu medium, terus simpan dalam kulkas. Atau Anda keringkan ya, Anda liofilisasi, kemudian disimpan. Nah, itu akan mempengaruhi daya tahan si kulturnya. Ya, ada yang bisa cuman kalau Anda hanya simpan di kulkas itu biasanya untuk pemakaian yang lebih sering. Misalnya Anda pakai seminggu gitu ya atau sebulan. Tapi kalau Anda simpan dalam bentuk kering, terliofilisasi atau misalnya Anda simpan dalam glycerol stock gitu ya, masuk ke freezer. Ini kemarin disampaikan nggak sama Bu Vita cara metode preservasi? Yang lain juga boleh jawab ya. Iya, jadi secara umum mirip. Jadi tidak walaupun nanti akan bergantung juga pada jenis jamurnya ya. Jadi tidak ada angka yang berlaku untuk semuanya, tapi generally sama. Jadi kalau Anda hanya simpan dalam bentuk tersuspensi, Anda simpan di kulkas bawah itu kan temperaturnya hanya sekitar 4 derajat. Nah, itu mungkin hanya sanggup bertahan mungkin paling lama 1 bulan atau 2 bulan. Bukan karena terus mikrobanya mati ya, bukan karena mikrobanya mati, tapi penyimpanan seperti itu rawan terjadi kontaminasi. Nah, kalau Anda simpan dalam glycerol stock, Anda simpan di dalam freezer, atau mungkin Anda freeze drying gitu ya, ini bisa tahan bertahun-tahun. Terus ini menanyakan masa hidup jamur berapa lama, ya tergantung kondisinya. Kalau dia tumbuh dalam kondisi yang dia memang suka, nanti kita akan lihat sebetulnya fase pertumbuhan dari mikroba itu seperti apa. Akan bergantung pada kondisi nutriennya. Kalau kondisi nutriennya itu masih sangat cukup, komposisinya masih cukup, ya dia akan tumbuh terus. Karena akan selalu bisa bertambah ukuran selnya. Bertambah jumlah maupun ukuran selnya. Jadi akan sangat bergantung. Ini kita tidak bisa tentukan, oh jamur hanya bisa tahan 1 bulan, atau jamur hanya bisa tahan 1 jam gitu ya. Oke. Nah, tadi sudah sempat disebutkan ya, yang namanya sel itu akan tumbuh, dapat Anda lihat dari jumlahnya itu bertambah maupun ukurannya bertambah. Walaupun mungkin secara umum kita akan lebih melihat ke jumlahnya. Perubahan ukuran sel itu relatif tidak signifikan untuk sel mikroba ya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, saya lanjutkan. Nah, isi medium, ini hanya mengulang saja ya. Ada yang namanya makronutrien, ada yang namanya mikronutrien. Apa bedanya? Abrar, ada? Ada, Pak. Ya. Apa bedanya makronutrien dan mikronutrien? Kalau makronutrien itu mungkin nutrisi yang lebih dibutuhkan dibandingin yang mikro, Pak. Ya, kenapa? Makronutrien ini dari namanya kelihatan ya bahwa makronutrien diberikan dalam jumlah besar atau makro, mikronutrien diberikan dalam jumlah kecil. Kenapa yang ini diberikannya, kenapa selnya butuh banyak? Yang ini butuh tapi nggak banyak. Larinya kemana? Pertumbuhan, Pak. Ya, dua-duanya untuk pertumbuhan. Tapi larinya kemana? Kenapa? Emang yang mikronutrien tidak dipakai untuk pertumbuhan? Kan dipakai ya? Iya. Apa bedanya? Ada yang tahu apa bedanya makro dan mikro? Kegunaannya, dari sisi kegunaannya. Kenapa yang CHONSP itu butuhnya banyak, sementara yang Na, Ca, Fe, dan lain sebagainya itu butuhnya sedikit.
Mau mencoba jawab, Pak. Silakan. Mungkin kalau makronutrien itu karena banyak digunakan untuk pembakaran energi dan metabolisme dibanding mikronutrien. Oke. Makanya dia lebih banyak digunakan di mikroba. Ketika digunakan untuk pembakaran dan mendapatkan energi, kan Anda masih ingat hukum kekekalan massa ya? Jadi sebetulnya ini berlaku juga di konsep pertumbuhan mikroba, hukum kekekalan massa. Jadi ketika Anda menambahkan makronutrien dan menambahkan mikronutrien, itu nanti zat-zat ini akan Anda temukan lagi di dalam mikroba tadi. Hanya saja yang makronutrien ini ditemukannya banyak, alias nanti juga maka dari itu dibutuhkannya banyak, karena yang makronutrien ini akan lari jadi apa kira-kira? Selain jadi energi? Cadangan makanan mungkin, Pak. Sebelum jadi cadangan makanan? Penyusun selnya, Pak. Komponen penyusun sel. Betul. Ini akan jadi sel atau jadi komponen penyusun sel. Penyusun sel itu apa sih? Ya ada dinding sel, ada inti sel, ada organel gitu ya, ada membran ya. Jadi kenapa CHONSP itu banyak dibutuhkan? Karena dia adalah komponen penyusun sel. Tentunya butuhnya banyak. Nah, kalau ini komponen penyusun apa? Atau dibutuhkannya untuk apa? Ada yang bisa nebak? Atau saya balik. Kalau Anda hanya ngasih CHONSP banyak, tapi Anda tidak tambahkan mikronutrien. Ini termasuk vitamin segala macam ya. Ada vitamin, ada ion-ion logam gitu ya. Kalau ini tidak Anda berikan, apa yang akan terjadi? Putri. Ya, Pak. Ya, kalau Anda hanya memberikan makronutrien saja, tapi tidak memberikan mikronutrien, apa yang akan terjadi pada proses pertumbuhan mikroba tadi? Proses pertumbuhannya tidak akan seimbang, Pak. Karena apa gunanya jadinya mikronutriennya? Mikronutriennya dibutuhkan untuk membangun pertumbuhan sel juga, Pak. Ya, tapi sebagai apa? Kalau yang CHONSP kan jadi komponen penyusun sel. Iya, Pak. Kalau yang ini ada vitamin, ada ion-ion gitu ya. Larinya kemana? Komponen penyusun apa? Selain komponen penyusun sel yang jumlahnya sedikit ya, yang ini mungkin dibutuhkan juga di beberapa komponen sel. Mungkin komponen sel ada yang mengandung Fe, ada yang mengandung Ca. Tapi ini nanti akan lari ke komponen. Ada yang bisa menebak? Enzim, Pak. Ya, enzim, betul. Kalau Anda ingat, ini adalah kofaktor dan koenzimnya enzim. Ya, jadi lebih dibutuhkan untuk mensintesis enzim yang dibutuhkan untuk proses metabolismenya. Makanya kalau CHONSP relatif apa ya? Sama ya, maksudnya pasti butuh CHONSP. Tapi kalau mikronutrien, ini nanti akan Anda lihat kalau Anda menumbuhkan kultur murni, kebutuhan mikronutriennya bisa beda-beda.
antara bakteri dengan jamur, dengan ragi bisa beda. Kemudian ragi atau bakteri jenis tertentu itu nanti mikronutriennya kebutuhannya beda. Karena gunanya nanti untuk sintesis enzim. Ya, enzim itu kan protein, tapi dia ada. Nah, untuk bikin enzimnya sendiri butuh komponen penyusun protein. Protein Anda masih ingat ya komponennya apa saja. Nah, selain proteinnya, dia kan butuh kofaktor. Dia butuh koenzim. Nah, itu didapat dari ini. Butuhnya dikit makanya. Karena kalau terlalu banyak, justru malah akan bersifat toksik. Ya, kira-kira seperti itu. Kenapa ada makro, kenapa ada mikro. Nah, dari yang makro ini, yang paling besar dibutuhkan adalah karbon. Karena memang komponen penyusun sel itu kalau Anda analisis ya, itu komponen terbesarnya itu adalah karbon. Jadi dalam medium pertumbuhan itu biasanya jumlah terbesar itu adalah sumber karbon. Dan sumber karbon ini yang nanti juga akan menjadi sumber energi. Ini secara umum. Kalau selnya adalah sel yang heterotrof. Kalau selnya heterotrof, maka Anda akan butuh sumber karbon sekaligus sumber karbon ini yang akan menjadi sumber energi. Oke, kalau reaksinya mungkin ini sekedar mengingatkan saja ya, bahwa kalau misalnya dari karbohidrat, walaupun sumber karbon ini nggak mungkin hanya isinya karbon ya, pasti ada H-nya, ada O-nya, atau mungkin kadang ada N-nya gitu ya, ada S-nya. Nah ini misalnya ada karbohidrat. Karbohidrat ini akan dioksidasi ya, oksidasi itu kan berarti melepas elektron. Ya, melepas elektron, kemudian nanti akan berubah menjadi CO2, air, dan energi. Oke, nanti senyawa-senyawa organik yang lain, itu dengan energi yang dihasilkan, itu juga akan bisa membentuk sel baru. Plus CO2, mungkin juga plus produk. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Pak, saya izin bertanya. Yuk. Silakan. Mengenai enzim, Pak. Kalau enzim itu biasanya kan, kalau misalnya kita beli enzim nih, Pak, itu kan biasanya itu aktivitas enzim itu kan semakin menurun. Itu kira-kira ada nggak, Pak, faktor biar aktivitas enzimnya semakin tidak menurun, Pak, setiap harinya, per harinya? Karena kalau kita beli enzim itu biasanya kayak gitu, Pak. Dan enzim itu biasanya kan dari luar negeri, karena di Indonesia itu juga jarang. Mana, Pak? Bentar, maksud pernyataan terakhir gimana ya? Oke, kalau pertanyaan pertama, betul bahwa enzim itu aktivitasnya akan menurun. Apakah ada hal yang biar enzim itu aktivitasnya tidak menurun? Oke, nah mungkin Anda juga perlu memahami dulu ya kenapa aktivitas enzim itu selalu menurun. Kira-kira kenapa? Misalnya suhu, Pak, karena pengaruh suhu misalnya. Oke, sebelum misalnya karena pengaruh suhu. Jadi katakanlah Anda beli enzim gitu ya. Beli enzim bisa dalam bentuk padat, bisa dalam bentuk cair. Ya, tadi sudah dibilang belinya biasanya memang impor dari luar negeri. Nah, kalau Anda beli enzim, ketika beli mungkin Anda tes aktivitasnya gitu ya, Anda ketemu angka aktivitas. Itu Anda nggak apa-apakan ya, misalnya tidak kena kalau suhu jelas. Kalau misalnya Anda simpan yang nggak benar, ya temperaturnya naik, ya tentunya protein, enzim kan protein ya, proteinnya rusak.
Kalau proteinnya rusak ya pasti enzimnya rusak gitu kan ya, aktivitasnya turun. Jadi salah satu cara yang bisa Anda lakukan adalah menjaga agar temperaturnya tidak merusakkan enzim. Tapi tanpa dipanaskan yang berlebihan pun, secara umum enzim itu akan mengalami perubahan atau penurunan aktivitas. Itu kira-kira karena apa? Karena memang enzim secara alami ya, protein itu kan zat organik ya, zat organik. Kemudian satu, dia akan mudah mengalami oksidasi. Jadi kalau Anda kembali lagi, kalau Anda simpannya tidak benar gitu ya, apalagi yang cair ya, ketika Anda simpan, ketika enzimnya itu fasanya cair, pas dikirim mungkin kemasannya sangat kedap udara gitu ya. Tapi kan nanti Anda buka, berarti dia akan kontak dengan udara. Nah, ini akan menaikkan potensi dia teroksidasi. Ya, kalau fasanya cair akan lebih gampang teroksidasi. Selain teroksidasi oleh udara, bisa juga nanti dia akan terkontaminasi oleh mikroba yang ada di udara. Karena kan protein nanti mungkin di dalam cairan enzim tadi juga ada zat-zat lain yang memang bisa dimanfaatkan oleh mikroba kontaminan. Nah, makanya kalau enzimnya fasanya padat atau bubuk, ini akan lebih stabil. Tapi Anda juga ingat, ketika enzim itu dibuat dalam bentuk padat, kan berarti ada tahapan pengeringan. Nah, tahapan pengeringan itu butuh panas. Walaupun nanti mungkin panasnya nggak terlalu tinggi juga ya. Nah, atau perlu intinya lah penguapan kadar air gitu ya. Nah, dengan berkurangnya kadar air ya aktivitasnya pasti akan menurun. Tapi stabilitas penyimpanannya lebih baik. Jadi memang satu-satunya cara untuk menjaga agar aktivitasnya itu tidak jauh turun, Anda tidak akan mungkin mempertahankan 100% aktivitasnya si enzim. Jadi dari sejak Anda beli, lalu Anda ingin aktivitasnya harus sama bertahun-tahun, itu nggak akan mungkin. Yang bisa Anda lakukan ya hanya menjaga agar penurunannya itu tidak terlalu cepat. Caranya gimana? Ya disimpan dengan baik. Kalau cair itu ya disimpan dalam kemasan yang kedap gitu ya. Kemudian disimpan pada temperatur dingin. Jangan sampai panas. Karena dia protein ya, jadi musuh utamanya panas. Begitu panas, rusak enzimnya. Kalau yang kering, yang bubuk ya tetap ya disimpan dalam kondisi di mana kelembaban udaranya tidak terlalu tinggi, kemudian ya ditutup rapat dan sebagainya. Tidak ada upaya yang bisa dilakukan untuk menaikkan aktivitas si enzim. Pasti turun. Yang bisa Anda lakukan menjaga agar dia tidak terlalu turun. Kira-kira gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Yuk, ada lagi? Oke, mungkin sebelum diakhiri kuliah hari ini saya tambahkan satu slide lagi. Jadi yang Anda lihat dari si pertumbuhan sel, ya, sel tadi sudah disampaikan itu akan tumbuh memanfaatkan nutrien yang ada di dalam medium. Dengan memanfaatkan nutrien, sel itu akan mendapatkan energi. Energinya dipakai untuk apa? Energinya dipakai untuk membentuk sel baru. Biosintesis ini maksudnya adalah untuk membentuk sel baru, dan bisa juga dipakai untuk membentuk produk. Nah, Anda masih ingat, dalam perubahan bahan menjadi produk ini, katalisnya siapa? Si sel. Nah, ketika selnya itu mengkonversi bahannya ada di dalam medium ya, selnya tumbuh. Tumbuh itu kan artinya bertambah. Nah, karena sel itu jumlahnya bertambah, sementara sel itu adalah si katalis, maka ketika Anda menggunakan
sel sebagai katalis atau proses fermentasi kan Anda menggunakan sel ya sebagai katalis, reaksinya itu sering juga disebut dengan reaksi yang autokatalitik. Jadi dipercepat seiring dengan jumlah selnya, jumlah katalisnya itu bertambah. Sehingga nanti Anda bisa mendapatkan bahwa laju pertumbuhan atau bisa juga laju konversi produk, laju pengurangan substrat, itu akan berkaitan dengan konsentrasi sel. Jadi nanti kita akan lihat bahwa cara menyatakan laju ketika Anda menggunakan sel di dalam proses konversi itu sedikit berbeda dengan cara mendefinisikan laju dengan reaksi kimia biasa. Karena kalau reaksi kimia biasa, katalisnya kan tidak akan nambah. Oke, nah reaksi dengan menggunakan katalis sel itu juga bisa dibuat dalam bentuk persamaan mirip dengan reaksi kimia biasa ya. Nanti di akhir kita juga akan melihat bahwa pertumbuhan sel itu bisa dinyatakan dengan persamaan stoichiometri. Intinya ya, Anda punya substrat dan sel sebagai reaktan. Ya, di kiri kan namanya reaktan. Kemudian produknya itu ada si produk itu sendiri dan ada sel baru. Nah, karena ini persamaan stoichiometri, berarti nanti Anda bisa membangun persamaan tadi, substratnya apa saja bisa didefinisikan, selnya itu bisa didefinisikan senyawanya itu apa, nanti produknya juga didefinisikan senyawanya apa, Anda bisa hubungkan dengan koefisien stoichiometri. Nanti di akhir slide ini kita akan belajar bagaimana membangun persamaan stoichiometri untuk pertumbuhan sel dan pembentukan produk. Oke, sampai sini. Sebelum diakhiri, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kuliah materi ini akan kita lanjutkan nanti hari Kamis ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.